Ada pertanyaan ke Goldfather nih. Saya ada rencana nikah Januari 2021 dan rencananya mahar ingin emas antam. Menurut Goldfather, saya beli emas antam saat ini atau nanti mendekati hari ya? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan dari 10 pertanyaan yang akan Goldfather jawab di episode Anda Bertanya Goldfather Menjawab di bagian keempat. Ya, simak video berikut ini. Gudamemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel edukasi Mas pertama di Indonesia. Semoga sehat buat semuanya, sehat dan sejahtera. Nah, kali ini di episode keempat Anda Bertanya Goldfather Menjawab akan ada 10 pertanyaan lagi yang masuk Goldfather dan coba Goldfather jawab ya buat teman-teman. Dan terima kasih sebelumnya yang sudah mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan Anda adalah terpilih menjadi pemenangnya di pekan ini. Yang pertama dari Mas Fandi Hakim, Jawa Tengah. Intinya adalah apa sih maksudnya dari slogan Goldfather tuh One Family One Kilo for Better Indonesia, itu apa sih maksudnya? Nah, ada juga beberapa pertanyaan serupa. Intinya sih begini, karena Goldfather ini sudah meyakini emas itu menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan, maka Goldfather ingin agar setiap keluarga Indonesia punya emas. Itu prinsipnya. Nah, secara lebih detail dijelaskan di grup Keluarga Emas Indonesia. Karena di grup Keluarga Emas Indonesia itu kami punya 3 kurikulum yang kami share, yaitu teknik mendapatkan emas murah, filosofi One Family One Kilo for Better Indonesia, dan yang ketiga teknik menjual emas harga tinggi. Join ke grup Keluarga Emas Indonesia, gratis kok. Yang kedua dari Mas Budiono, Jawa Timur. Bagaimana caranya saya sebagai orang awam mengetahui emas antam yang retro itu asli atau palsu? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Terima kasih atas jawabannya, Goldfather. Mas Budiono, untuk materi tentang teknik menaksir emas sudah Goldfather sharing di beberapa video. Cari kata kunci di channel Goldfather, kata kuncinya menaksir emas. Nah, lebih kurang ada 4 atau 5 video khusus tentang teknik menaksir emas. Gitu Mas Budiono ya. Yang ketiga dari Mas Hari Setiawan, Lampung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedikit bercerita, saya ini punya beberapa keping LM yang pada tujuan akhirnya saya untuk membangun sebuah kontrakan. Mantap. Jika saya hanya menabung dalam bentuk LM, maka akan sedikit lama. Jika saya menjual beberapa LM saya, maksudnya jual beli, yang tujuan saya adalah untuk mempercepat impian saya, apakah menurut GF itu baik? Terima kasih. Langsung saya jawab ya Mas Hari Setiawan ya. Baik. Jadi jual beli emas ya, keuntungannya bisa lebih cepat. Bagus. Yang keempat dari Mas Yogi Setiawan, Jawa Barat. Assalamualaikum Goldfather, saya sedikit mau cerita. Usia saya 21, mantap, dan bekerja dengan gaji 2 jutaan. Alhamdulillah. Setiap bulan selalu ngasih ke ibu saya, tapi setiap saya kasih uang, ibu saya selalu membelikannya ke perhiasan dengan alasan untuk tabungan. Pertanyaannya, apa tepat emas perhiasan itu dijadikan tabungan? Yang mungkin bisa dibilang tabungan jangka panjang. Oke. Prinsipnya kalau untuk menabung jangka panjang, emas yang kita pilih sebaiknya adalah emas batangan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keinginan wanita kan ada keinginan juga berhias. Jadi berhias sambil menabung. Maka dibelilah perhiasan. Kalau dari sisi itu, maka kita kurang tepat kalau membeli perhiasan buat tabungan. Kenapa menabung di perhiasan itu kurang tepat menurut Goldfather ya? Karena kalau di perhiasan kan kalau kita beli ada komponen ongkos bikinnya 10, 20 atau 30%. Yang nantinya pada saat kita menjual, komponen itu akan menjadi pengurang dari nilai jual perhiasan kita. Itu problemnya kalau kita invest di perhiasan. Namun kalau memang teman-teman tetap ingin nabung di perhiasan karena tujuannya berhias sambil menabung, ada triknya atau tipsnya nih dari Goldfather buat kaum wanita ya, yaitu belilah perhiasan di lelangan pegadaian. Kenapa? Karena kalau kita membeli perhiasan di lelangan di pegadaian, satu, emasnya insya Allah sudah asli ya, insya Allah asli itu, kan udah melalui uji pegadaian. Kedua, kita hanya membayar nilai emasnya saja tanpa ada ongkos bikinnya ya. Jadi kita membeli harga dasar emasnya, tidak melibatkan ongkos bikinnya. Itu tips yang baru Goldfather bagi buat teman-teman, khususnya kaum wanita yang tetap ingin berhias ya, tapi sekaligus investasi emas. Kelemahannya adalah ya modelnya adanya di situ aja. Kalau cincin ya ukurannya mungkin ada yang nggak pas, kalau kalung ya ada di situ.
Beda kalau di toko kan kita bisa pesan. Itu aja teman-teman ya. Begitu Mas Yogi Setiawan, jadi bisa disarankan ke ibundanya, Bu, kalau mau beli perhiasan coba ke lelang emas Pegadaian ya. Cari di situ. Yang kelima sekarang dari Mas Wewe Kepulauan Riau. Mana yang lebih baik kita invest emas batangan lokal, investasi emas batangan Antam, atau investasi rumah atau properti ya. Kalau secara umum Goldfather bisa jawab dengan cepat, pilih yang paling kita kuasai ya. Semuanya bagus kalau kita kuasai. Bedanya kalau investasi emas dan properti itu semuanya ada plus minusnya. Kalau emas kan sekarang dari dana yang kecil-kecil kita udah bisa invest. Kalau properti kan harus nunggu jumlah yang cukup besar baru bisa invest. Gitu Mas Wewe. Kalau kuasai investasi emas lokal yang spreadnya lebih kecil, it's okay. Ada toko langganan, silakan. Bagus juga kok ya. Yang keenam dari Mbak Ana Tiara Jawa Barat. Nah ini yang tadi nih. Saya ada rencana menikah Januari 2021. Rencananya mahar ingin emas Antam. Menurut Goldfather, saya membeli emas Antam saat ini atau nanti mendekati hari H? Menurut Goldfather, kalau memang dana sudah ada, dibelikan aja. Ya. Kita maharnya 10 gram misalnya. Sekarang sudah punya budgetnya buat membeli 10 gram. Beli aja. Jadi satu permasalahan sudah selesai. Kita mikirin permasalahan yang lain ya. Gitu Mbak Ana Tiara, semoga pernikahannya berlangsung dengan berkah dan lancar ya. Amin. Yang ketujuh. Assalamualaikum Goldfather. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, akhir-akhir ini kan sudah marak pembelian emas via online. Pertanyaannya, kepingin berapa gram maksimal untuk beli di online? Dan jika kemasan bukan CTI, gimana kita menggaransi itu emas asli? Kalau kepingan emas berapa gram maksimal beli di online tergantung ya. Tokonya menyediakan berapa gram. Nah, yang penting kan memilih tokonya yang trusted. Ya, teman-teman kalau membeli toko yang trusted kan cek reputasi tokonya, cek ulasannya, cek berapa produk udah terjual gitu, komen-komennya gitu ya. Itu kan banyak toko-toko yang trusted. Di Galeri 24 Pegadaian juga buka, tahu Goldfather ya. Indogold juga buka juga di Tokped ya kalau nggak salah. Nah itu kan toko-toko trusted tuh teman-teman. Tambahan buat Mas Usman, bagaimana memastikan emas asli untuk yang bukan CTI tadi ya. Cari di video Goldfather tentang teknik menaksir emas. Yang berikutnya ke-8 dari Mas Wandi Jakarta. Apakah harga buyback emas Antam vertikal 2018 dan 2019 ada perbedaannya dengan Antam 2020? Karena saya cek cenderung harga emas Antam buatan 2020 harga jualnya lebih mahal ketimbang 2018 atau 2019 atau vertikal. Prinsipnya Mas Wandi, kalau kita menjual emas Antam ke butik Antam, maka semua dinilai sama. Ya, mohon diingat. Kalau kita punya emas Antam tahun berapapun, kita menjual ke Antam, ke butik Antam, maka semua dinilai sama, tidak dibeda-bedakan. Tapi kalau menjualnya di bukan butik Antam, bisa jadi dibedakan harganya. Tergantung toko tempat kita menjualnya. Gitu, Mas Wandi Jakarta. Itu yang ke-8, sekarang yang ke-9. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Mas Pradipta Budi S, Jawa Timur. Singkat saja, saya pengen tahu step by step kalau pengen punya usaha toko emas. Karena jujur, saya kesulitan mencari infonya. Terima kasih. Mas Pradipta Budi, tinggal klik aja, cari di gudangmas.com, pilih produk, pilih training bisnis emas. Itu training dari Goldfather buat teman-teman yang ingin punya usaha jual beli emas. Silakan ya di situ. Yang ke-10 dari Mbak Iis, Bania, Jawa Barat. Panjang juga nih. Goldfather singkat ya. Saya ingin anak saya melek emas dari usia dini. Di usia berapa sebaiknya kita mulai mengenalkan emas untuk simpan kepada anak? Dan metode seperti apa yang tepat untuk mengenalkan dan membiasakan anak untuk menyimpan LM? Terima kasih atas jawabannya Pak Goldfather. Sama-sama. Mbak Iis, jadi waktu kemarin menjelang Idul Fitri, Goldfather buat tayangan atau buat konten tentang memberi THR ke anak dengan emas. Itu salah satu momen kita mengajarkan atau mengedukasi anak, mengenalkan emas kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anak-anak kita punya prestasi, ya bisa kita kasih emas. Mulai dari yang emas kecil-kecil kan bisa tuh, sesuaikan dengan kemampuannya. Dan jangan lupa, itu bisa kita buatkan juga tempat penyimpanannya ya, dompet yang Goldfather biasa pakai dompet kartu nama. Kenapa? Kalau diisi 1 atau 2, kan tersisa ya kosong banyak tuh. Ini harapannya memotivasi anak untuk lebih sering menabung emas atau lebih berprestasi lagi. Gitu.
Mbak Iis Bania semoga sukses dalam mengedukasi buah hatinya tentang emas ya. Semoga bermanfaat. Oke, salam dari Godfather. Dan pemenang buat kali ini adalah Mbak Iis Bania dari Jawa Barat. Selamat ya Mbak. Oke, itulah tadi teman-teman 10 pertanyaan di episode Anda Bertanya Godfather Menjawab bagian keempat. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan klik dan isi data dan pertanyaannya. Siapa tahu berikutnya Anda lah pemenangnya. Demikian, terima kasih. Jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo for better Indonesia. Dah. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.